Hai, welcome back to our channel Alrich Family Vlog. Kali ini Alrich Family akan membawa kalian ke tempat-tempat wisata yang terdekat dengan Keraton Yogyakarta. Apabila sudah mengunjungi keraton dan kalian masih memiliki waktu lebih, tempat-tempat wisata tersebut bisa menjadi pilihan yang menarik. Cukup berjalan selama 2 menit saja, kalian sudah bisa sampai ke tempat wisata tersebut. Perkenalkan, ini Mas Langgeng namanya. Dia adalah pemandu wisata kami yang kami temui di Keraton Yogyakarta. Mas Langgeng ini sangat berpengalaman dalam membawa wisatawan, baik yang domestik maupun mancanegara. Dengan menggunakan jasa pemandu wisata, tentunya liburan akan menjadi lebih menyenangkan. Selain mendapatkan informasi lebih, kita juga akan mendapatkan informasi seputar wisata kuliner dan pengalaman wisata lainnya. Bagi yang ingin menggunakan jasa Mas Langgeng, bisa menghubungi nomor yang tertera berikut. Nah, kami sudah sampai ke tempat tujuan wisatanya. Terlihat dari tempat tujuan wisata Gerbang Keraton, jadi lokasinya sangat dekat ya. Welcome to Kampung Ngadi Suryan. Jaraknya hanya 2 menit saja dari Keraton Yogyakarta, jadi bisa ditempuh dengan berjalan kaki ya. Di kampung ini kita akan mengunjungi tempat pembuatan wayang dan batik. Eits, bukan sembarang wayang ya. Wayang-wayang ini diproduksi khusus untuk Keraton Yogyakarta. Wayang-wayang tersebut biasanya digunakan saat pertunjukan-pertunjukan yang ada di Keraton Yogyakarta. Di sini si Bapak menjelaskan tentang panjangnya proses pembuatan wayang. Proses pembuatan satu wayang bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Dikerjakan dengan sangat teliti dan berhati-hati. Kita lagi di pusat pembuatan wayang. Ini ditemani sama Mas siapa Mas? Mas Langgeng. Ini mungkin yang kalau ke Jogja pasti jarang, tapi tahunya cuma keraton, Borobudur. Nah, ini tempatnya dekat banget dengan keraton. Jadi jalan kaki tadi kurang lebih mungkin sekitar 3 menit ya. Kurang lebih 3 menit. Sampai ini pembuatan wayangnya dijelaskan oleh Pak. Nah, ini bapaknya menjelaskan. Ini pembuatannya kurang lebih 1 minggu untuk ukirannya. 4 hari. Pewarnaan 3 hari. Itu di sana pewarnaan. Terus tokoh-tokoh wayang satu wayang itu biasa bertahannya berapa lama sih Pak? Biasanya selamanya ya? Ini kan kuil. Tapi kalau di lain tempat kemungkinan nanti kalau dibikin dari karton atau kardus Cepet rusak. Kalau ini awet ya, karena dia kulit asli. ada wayang itu karena ada juga seperti ini. Di sini si Bapak menjelaskan karena wayang-wayang ini terbuat dari kulit kerbau asli sehingga tidak memerlukan treatment khusus dalam penyimpanan dan perawatannya. Dan kami pun diajak si Bapak masuk untuk mendapatkan informasi lebih mengenai wayang-wayang yang diproduksi di sini. Untuk sejarahnya yaitu wayang ini adalah budaya
tertua di budaya tertua di Jawa. Sebelum agama apa saja masuk ke Pulau Jawa, Pulau Jawa sudah bikin kaya. Tapi waktu itu banyak dari waktu itu banyak dari daun pisang dan dari warna sutra. Bentuknya belum seperti ini, masih sederhana dan belum Keluarkan. kemudian kalau karena dari daun pisang atau rumput itu kan gak awet, Iya. cuma satu kali pakai dibuang. Kalau pertunjukan Ya. harus Nah, terus yang kreator wayang atau yang wayang itu dia punya pikiran untuk merubah materialnya dari daun pisang ke besi. Terus seperti yang di sana itu, batiknya itu dulu dari bambu. Kalau yang sekarang dari tanduk kerbau. Sekarang dari tanduk kerbau. Dan wayang ini semua mengandung arti. Wayang itu menurut yang mengkreasi wayang itu simbol dari atau bayangan kehidupan manusia dan alam. Hanya bersatunya manusia dan alam. Nah, terus ini juga, tapi waktu itu dibagi 3 kategori. Yang terbawah itu kategori alam, yang tengah-tengah itu hati, yang atas itu pikiran. ada filosofinya Iya. kata wayang itu ya. Terus manusia itu kan dibikin dari katanya dan desanya kan dibikin dari tanah, api, udara dan air. Kan? Di sini disimbolkan. Ini misalnya yang ini simbolnya tanah. Nah, terus yang merah ini simbol api. Ya. Ini yang kecil putih ini udara. Terus ini air. Berarti filosofinya sangat Ya. dalam ya. Terus manusia hidup membutuhkan energi. Kalau kita tuh nggak punya energi, kita kan seperti orang mati. Nah, bercampurnya antara tanah, api, udara dan air, mereka bersatu, campur jadi satu, itu kita dapatkan energi. Nah, energi ini dalam wayang disimbolkan dengan simbol bunga. Ini di sini ada 4 bunga ya, 1, 2, 3, 4. 4 bunga ini adalah simbol dari energi. Nah, simbol dari- Bunganya harus 4 atau boleh Nah, kalau kreasi? tinggal enggak ya harus 4 soalnya Oh, harus kan 4. soalnya kalau di Hindu ini kan namanya cakra. Oh iya. Nah, cakra kalau di Hindu kan 7. Tapi kalau animisme, kalau orang Jawa dulu kan animisme sebelum agama masuk itu hanya 4. Nah, misalnya ini cakra di sini, ini adalah cakra yang berhubungan langsung dengan tanah. Ini adalah simbol dari insting. Nah, cakra di sini ini adalah cakra yang dari api. Nah, ini simbol dari apa? Keingin hasrat atau semangat. Nah, ini. Terus ini adalah energi dari air. Ini adalah energi ini udara. Dia energi untuk pernapasan. Nah, terus kemudian 3 energi ini itu sama-sama naik ke atas, masuk ke hati. Di dalam hati mereka campur dengan energi dari air, itu menyebabkan kita punya apa? Emosi, energi emosi. Nah, emosi itu kondisinya nggak selalu sama. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang senang, seperti itu. Tapi kondisi dari emosi ini tergantung. Kalau dalam hati ini terlalu banyak energi dari api, itu berarti kita dalam keadaan marah. Jadi kalau di hati ini ada cukup imbangan dari air, itu kita dalam kondisi senang. Nah, untuk mengontrol emosi itu kita harus menggunakan pikiran. Berarti
berarti semua wayang-wayang Iya, sama harus prinsipnya sama sama, iya. prinsip Atau di kerjaan. samping kita itu mendapatkan energi dari alam, bukan? Biasanya kan bagian dari alam. Iya. Di samping kita itu mendapatkan energi dari alam, kita itu masih mendapatkan energi dari matahari, dari bulan, dari bintang, dan dari langit. Itu di wayang disimbolkan dengan ini burung ini. Oh, iya. Nah, ya. Nah, ini sayap dari burung, ini simbol energi dari matahari. Nah, terus badan ini simbolnya energi dari bulan. Terus bulu-bulu burung, ini simbol energi dari bintang. Kemudian semua ini, satu utuh burung ini simbol energi dari langit. Nah, terus wayang ini kenapa wayang orang bikin wayang dengan hidung panjang? Ini ada artinya juga. Oh, ya. Tidak hanya sekedar hidung panjang, ini ada artinya. Ini adalah simbol dari curiosity atau keingintahuan. Terus kalau di sini ada telinga, ya, ini simbol dari kebijaksanaan. Tidak banyak bicara, tapi banyak mendengar. Terus tangan yang panjang, ini simbol dari lebih baik memberi daripada meminta. Misalnya kalau kita hanya selalu meminta, nggak pernah ngasih, itu kita nggak punya teman. Nah, terus ini jari 3, bukan 5. Ini sebenarnya dalam posisinya seperti ini, Bu. Ini berarti simbol meditasi. Oleh sebab itu kenapa wayang itu selalu Ya, jarinya 3? meditasi Berarti ya. simbol meditasi ya Pak ya? Ini artinya insting, feeling, pikiran, bersatunya insting, feeling, pikiran bersatunya menjadi harmoni dalam kehidupan kita. Dan juga di sini kalau kita pernah lihat tari Jawa, nah itu Selalu begini gerakannya ya? iya. Karena ini mengandung arti. Berarti lenggak-lenggok tariannya Ya, itu iya, bukan itu sekedar ada itu artinya. ya Pak ya? Bukan Ya. sekedar Ya, di sini misalnya kaki. Kaki ini simbol kita harus dekat dengan alam, dengan tanah. Sehingga ini adalah simbol ketidaksombongan. Seperti itu. Nah, soalnya kalau masa wayang kan sebelum agama saja apa saja masuk, itu orang Jawa itu namanya animisme. mungkin cara memasukkan kebaikan-kebaikan itu Nah, melalui sekarang ini misalnya ya agama masuk sini, itu penyebarannya dulu via wayang. melalui wayang. Mengenai wayang, soalnya dulu kan belum pada baca nulis. Iya. Nah, itu untuk mengumpulkan orang-orang diadakan pertunjukan. Setelah orang-orang itu kumpul melihat pertunjukan, kemudian kita ceramah. Terus soalnya kalau dulu kan orang animisme, sampai sekarang ini meskipun di Indonesia itu sekarang ada 6 agama yang resmi, tapi kalau orang Jawa masih campur dengan animisme. Makanya orang Jawa itu masih suka memberikan sesaji dengan bunga di pinggan atau gelas dikasih air, kemudian kita bakar kemenyan. Nah, dari kemenyan itu keluar asap. Itu artinya kita memberi makan itu kepada orang makhluk yang tidak kelihatan. Misalnya yang ada di batu besar, di pohon, di sungai. Nah, kenapa kok kita itu memberikan sesaji seperti itu, memberikan kita offering seperti itu, supaya mereka itu nggak mengganggu kehidupan manusia yang hidup di sekitar. Tujuannya itu sebenarnya Iya. berarti ya. Nah, contohnya jadi kita orang kecil ya, jangan si sultan saja ya. Dia yang si sultan ya, yang setiap sembahyang sholat tiap hari, tapi tiap 1 tahun sekali masih memberikan sesaji ke Gunung Merapi, ke Laut Kidul, dan sampai sekarang pun orang Jawa itu masih percaya kalau kita itu datang ke Laut Kidul itu tidak boleh pakai hijau muda atau hijau kuku. Sebab hijau kuku itu adalah warna dominan dari Ratu Kidul. Kalau kita melanggarnya, itu nanti Ratu Kidul marah dan kita diambil dan kita mati.
di laut dan jenazah kita nggak bisa kembali. Nah, hal seperti itu terserah individu masing-masing. Mau Kepercayaan percaya masing-masing, ya. monggo, enggak ya monggo. Tapi apa yang terjadi di orang Jawa sampai sekarang masih seperti itu. Berarti dari wayang ini kita harus dilestarikan ya Pak ya. Wayang ini ternyata filosofinya sangat Iya. sangat amat kaya. Makanya kalau di sini itu kan kalau orang bule itu di sini tuh senang. Iya. Di samping mereka itu mungkin berniat membeli wayang, terserah membeli atau tidak terserah. Belajar Tapi dari- begitu dia duduk sini kita terangkan dari sejarah, filosofi dan arti daripada. Gimana bangsa lain gak jatuh cinta ini sama Iya. Indonesia. Ya, ini Tuh. warna-warna ini saja bukan warna cat minyak, tapi Iya. ini dari warna alami. Semuanya dari warna Iya, alami Pak. misalnya merah, ini kan dari Pinang. Iya. Nah, terus ini yang putih ini dari tumbukan tulang. Oh. Terus yang hitam ini tumbukan batu gunung. Untuk pengerjaan warnanya di mana Pak? Untuk Itu kan ada itu. langsung dikerjakan Sebelah di sini ini juga ya iya. pewarnaannya. Ini carvingnya, bikin Maksud saya datanya. pembuatan warnanya itu Pak. Nah, itu kita ada toko khusus Oh, ada spesial toko ya. khususnya. Dan juga kulitnya itu bukan dari Jawa, bukan dari Jogja. Kulit ini kita impor dari Sulawesi, dari Tanah Toraja. Soalnya soalnya kerbau ini kan kulit kerbau. Iya. Soalnya kalau kerbau di Jawa itu kan sebagian kerbau masih buat bajak sawah. Nah, itu petanya kan suka nyamukin loh. Nah, nanti bekas camukan kan membekas di kulit. Oh iya. Sehingga buat wayang kan nggak Kulitnya nggak mulus. mulus, ya. Tapi kalau di Sulawesi itu kan kan buat upacara dimanjakan lah. Dimanjakan iya. Kulitnya pilihan lah ya Pak ya. Iya. Terutama yang kita ambil kalau bisa yang kulit kerbau bule. Oh, yang besar-besar Putih, itu ibu ya. yang putih. Oh, putih. Iya. Sehingga dalam prosesnya tidak terlalu sulit ya Pak karena sudah bersih ya. Iya. Iya. Baik. Tapi prosesnya juga panjang. Dari kalau sudah kita kan ini belum ada warnanya ya, kita amplas dulu. Nah, setelah diamplas, nanti kita gosok pakai itu apa kerang supaya halus. Baru nanti diwarnai. Jadi prosesnya satu wayang ini mungkin kurang lebih sekitar 1 1 minggu sampai 2 minggu ya Pak ya. 1 minggu tergantung ini ya. Misalnya ini. Ya. Nah, ini nggak cukup 1 minggu. Iya. Ini bisa sampai 1 bulan. Aduh, iya ukirannya aja itu ya. Dan ini mengandung arti semua, Bu. Misalnya ini tidak hanya sekedar seperti ini. Ini simbolnya orang laki-laki dan perempuan dalam posisi seks seperti ini. Seperti Ada Candi Supo artinya ya. ya. Seperti Candi Supo itu kan ada kan? Iya. Terus ini simbol dari orang bilang yin dan yang. Nah, Seperti yang di jelek. depan keraton itu Ya, tadi ini ya Pak jelek ya. dan bagus. Rumah ini simbol dari material dan uang. Nah, material dan uang ini dijaga oleh 3 makhluk yang tidak kelihatan. Kan? Nah, kalau ada orang masuk di dalam rumah ini tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Soalnya pintunya terus ditutup sama makhluk ini karena mereka tuh mengira kalau ada orang yang masuk berarti mau mencuri. Atau biasanya manusia itu kalau kita itu selalu mendapatkan dengan mudah, selalu mendapat materi, selalu mendapat uang dengan mudah, itu bisa jadi sombong. Nah, ini juga adalah aneh. Ini adalah spirit yang bagus, ini spirit yang tidak bagus. Karena apa? Karena ini aktif, pandai, pinter, kan, dan pikirannya kayak manusia lah. Tapi kalau kerbau itu kan maunya makan melulu, Iya. jadi nggak ada semangatnya. Seperti ini monyet ini, kera ini. Ini simbol dari kesosialan. Nah, burung-burung ini simbol dari kebebasan. Nah, terus ini ular, ini simbol dari kamuflase. Yang artinya di luarnya bagus, dalamnya berbisa. Terus ini simbol dari jalan menuju ke nirwana. Semua ini diibaratkan atau ini simbol dari surga. Tapi dibaliknya kalau kita itu terlalu mabuk di surga, kita lalu masuk ke surga yang terdalam, akhirnya kita terjerumus ke neraka.
itu ternyata filosofinya. Bagus sekali ternyata. Tuh. Oke Bapak, terima kasih banyak penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau yang ke Jogja jangan cuma taunya keraton aja, Taman Sari aja. Ini lokasinya sangat-sangat dekat sekali dengan keraton, hanya 3 menit jalan kaki. Nggak sampai sih tadi, kayaknya 2 menit lah. Jadi terima kasih banyak informasinya Pak. Semoga bermanfaat Ini buat semua misalnya ya, yang itu cuma misalnya. Kalau misalnya ibu itu misalnya berhasrat beli juga boleh, nggak beli juga boleh. Di sini itu yang kerja di sini itu semua kerja buat keraton. Tugas kita bikin wayang kulit. Sebagian wayang kulit bikinan di sini, itu sebagian dibawa ke keraton untuk pertunjukan di dalam keraton tiap hari Kamis pagi. Nah, sebagian wayang yang bikinan sini boleh dijual tapi hanya di sini, nggak boleh dijual di tempat lain. Berarti kalau yang mau mendapatkan wayang-wayang kulit yang kualitasnya sama dengan yang ada di keraton, belinya di sini. Berarti pajaknya ini dengan ukuran ini namanya ukuran yang orisinil, ukuran yang untuk pertunjukan. Tapi kita bikin juga ukuran yang kecil seperti itu, dipajang ya Pak ya. kecil, panjang, ukuran yang medium yang di sana. Untuk kisaran harga Pak, untuk Kalau yang kisaran harga, orisinilnya, oh yang kecil dulu Pak. Ya, yang kecil ini terus terang aja kalau yang beli itu orang gede itu kita hargai 400 satunya. Iya. Tapi kalau orang kita bisa berunding, bisa rembuk, nanti bisa berunding sama bosnya, nanti bosnya yang bisa menentukan harganya. Kalau saya negosiasi. saya cuma bekerja, saya nggak bisa menentukan. Kadang-kadang juga ada yang 400 tapi bisa ada yang cuma 250. Ya, berarti kisaran harganya 250 sampai 400.000 tergantung negosiasi sama ownernya ya. Kalau yang itu yang Ini medium, yang medium. itu kalau harganya tuh dalam daftar harga itu 700. Tapi kalau misalnya untuk orang kita ya otomatis Iya, kurang. berarti untuk Tapi yang kebanyakan yang laku yang seperti ini. medium ya saya. Kita Oh maksudnya sepasang ini. ya itu. Ini kan Rama Rama Sinta, iya. Kan? Lambang Rama Sinta itulah simbol dari keharmonisan rumah tangga yang selalu rukun, nggak pernah bertengkar. Kalau dia tinggalkan dia yang nangis. Kalau dia tinggalkan dia yang nangis. Seperti itu. Nah, itu kalau orang Barat ibaratnya Romeo dan Juliet. Versi Indonesia Pak ya. Cuman kalau Romeo dan Juliet itu mereka meninggal semua. Kalau ini happy ending. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Kita mau lanjut jalan lagi. Terima kasih informasinya sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya. Berarti kebanyakan kesini bule-bule ya Pak ya. Hampir seluruh dunia. Halo Tino. Iya Tino. Mancuk. Dan kami pun melanjutkan ke tempat wisata Batik Tulis. Dan lokasinya tepat berada di sebelah tempat pembuatan wayang kulit. Batik tulis atau batik tradisional merupakan salah satu jenis batik yang proses pembuatannya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Cara membuatnya yaitu dengan menerahkan lilin, memakai alat bantu canting pada kain yang sudah ada coraknya. Dan seperti khasnya kota Yogyakarta, kami pun disambut dengan keramahan pemilik galeri batik tulis ini. Jadi ini kita buat lukisan untuk mempertahankan batik tulisnya itu, karena untuk Oh ini ya. ya itu proses awal finishing seperti itu. Dan kita ada katun sama sutra. Yang ini sutra. Boleh dipegang karena semua dicuci setrika nggak apa-apa. Iya kan. Yang ini sutra, yang ini katun. Jadi kita Oh berarti beli- dicuci setrika aman ya? aman kayak baju saja, karena untuk prosesnya sendiri orang ngebatik itu hanya menyimpan warna negatif. Jadi kalau putih gini yang pertama kali kita batik
Nanti kalau dicelup warna dia akan tetap putih. Oh, Jadi ini disusun satu-satu dari warna yang muda dulu. Misalkan dicelup kuning kan semua jadi kuning, Pak. iya. Baru Nah. dicelup lagi warna apa lagi? Iya, Oh. kuningnya disimpan sedikit-sedikit, celup oranye, merah, jadi satu-satu itu baru finishing itu direbus, dibuka lilinnya. Makanya untuk yang kulit asli itu dicuci sekarang. Satu-satu. Ya, kalau tinta emas seperti itu setelah direbus baru ditambah lagi. Jadi kalau yang tinta emas timbul Mbak kayak ini. Rama Sinta, timbul saling setia. Nah, jadi kita display, tapi kalau orang suka bawanya gini aja. Tinggal nanti dibingkai sendiri. Iya, dan bingkainya sebaiknya tanpa kaca. Oh, malah Sebaiknya tanpa kaca biar sirkulasi udaranya jalan dia Mbak. Oh begitu. Iya. Berarti Dan jangan dengan kaca ya. Biasanya kan orang pikir kalau kayak gini kan supaya awet dikacain ya. iya, jadi orang terlalu hati-hati tapi malah kejebak. Kalau kaca itu belakang ditahan triplek. Triplek Iya, itu kalau iya. lembab jamur dia. Iya. Karena kayu ya Bu. Iya. Iya. Jadi kalau gini sirkulasi udaranya jalan, mungkin 10 tahun, 20 tahun berdebu ya dilepas dicuci. Cuman jangan dikucek kalau yang tinta emas. Iya, dicelup-celup pakai deterjen aja Bu. Ini banyak banget itu. Monggo Om, dibuka-buka. Untuk kisaran harganya Mas? Nanti tergantung karena itu detail seperti itu. Jadi tergantung lama kerjanya. Oh, Semakin berarti detail. bukan besar kecilnya ya? Bukan, ada Tapi yang lama kecil mahal. kerjanya. heeh. Oh, begitu. Kak Sutra itu lebih sulit, itu pelukisnya juga udah meninggal. Itu sama ini aja mahalan itu. Yang ini Itu sama ini paling untuk mahal. lukisan termahal yang mana Mas? Ini. Ini lukisan termahal. Aku udah 6 kali mau dikasih 1.000 euro nggak tahu. 1.000 euro itu sekitar berapa rupiah? 16 juta. 16 juta ini. Belum tak lupa. Yang termurah Termurahnya 200. mana Mas? Tuh gitu. Ini. Silakan tuh. Ini. Nah. Mari Mas, silakan ya lihat. Pegang boleh nggak apa-apa. Nah. Ada filosofinya nggak Mas cerita dari ini lukisannya? Nanti tergantung motifnya. Oh, enggak, untuk yang termahal ini. Ceritanya apa? Kenapa gambarnya ini? Itu pelukisnya udah meninggal ya. Oh. Aku nggak sempet tanya detailnya cerita itu. Berarti kalau ini terjual, hasil penjualnya untuk keturunannya. Iya, untuk keluarganya. Untuk dia. keluarganya? Iya. Oh. Iya. Tapi bapaknya ini ukuran segini ya. Terakhir 80 juta. Takut lagi. Pak siapa ini? Ini Pak Afat. Kalau bapaknya ini Pak Kuswaji, tapi tinggalnya Berarti turun temurun dia. Enggak, Pak Kuswaji itu yang pertama. Dan dia meninggalnya tahun 80-an berapa. Kalau Pak Afat itu sekitar 2013-14. Buka-buka nggak apa-apa? Iya. Krishna itu Om. Jadi bawahnya cuma dilipat gini kalau kita. Cukup dilipat aja. Mm-mm. Nggak perlu bawa segede-gede bingkai. Mau naik pesawat gimana Repot bawanya ya. Repot. Nah gini loh Mbak, kalau kita emas. Tuh, jadi bagusnya lampu ya. Ya, untuk kereta kencana itu juga lebih khas Jogja. Untuk usaha bagus tuh. Bringlat. Berapa ini Mas kalau yang kereta kencana? Yang itu 1,5. 1,5. Ya. Harga nego atau Kalau banyak cinta ya, kasih sayang? kalau banyak ya nanti dikurangi lah. Oh iya. Ini ya ikan koi. Yang koinnya Oki. koi juga Tujuh ya? oke, ya. 8. 9. Arwananya 9. Koinnya juga 9 Mbak. Iya. Karena untuk 9. kita itu angka tertinggi ya. Arwananya 9. Ini yang mau punya rumah
berbau-bau energi rezeki. Iya. Ada kereta kencana, arwana, terus ikan koi. Tuh, Kenapa tidak simbol-simbol kekayaan. Ini 1,5 juta masih bisa nego. Silakan ya Dengan Mas siapa? Pak Budi saya. Pak Budi yang mau beli batik tulis terus lihat buat oleh-oleh mampir ke sini ya, cakep-cakep semuanya. Berikut perjalanan kami di tempat-tempat wisata hidden gem yang ada di Keraton Yogyakarta. Lanjut part 2 ya.